Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitri Nurwaini dengan NIM 1213030033. Baiklah, saya di sini akan mereview beberapa materi dalam mata kuliah ilmu negara. Materi pertama yaitu tentang asal mula negara. Nah, asal mula negara itu terbagi pada 4 bagian. Yang pertama ada pada masa teori kekuatan. Yang pada masa teori kekuatan ini terbagi pada 5 bagian. Yang pertama ada Oppenheimer, yaitu salah seorang pemikir. Beliau berpendapat bahwa negara ini adalah alat atau golongan kuat untuk menertibkan masyarakat. Nah, negara ini hadir karena kepentingan mereka yang memiliki modal atau kaum borjuis yang bertujuan untuk menertibkan masyarakat. Nah, yang kedua ada menurut Otto van Gierke berpandangan tentang hukum organik. Kemudian menurut Karl Marx berpandangan atas dasar ekonomi, yaitu negara hadir karena kepentingan kaum pemodal, kaum yang kuat atau kaum yang menengah ke atas yang bertujuan untuk mengakusisi atau menertibkan masyarakat, terutama kaum golongan bawah. Nah, kemudian yang keempat menurut Harold Jelaski yaitu berpandangan tentang sistem produksi. Nah, yang kelima menurut Leon Duguid adalah Traité de droit constitutional powerful. Nah, yang kedua adalah pada masa positivisme. Nah, para pemikirnya diantaranya ada Rudolf van Gering, kemudian ada Eugen Ehrlich, kemudian ada Hart Carlson. Nah, menurut Carlson, beliau berpendapat bahwa asal mula negara ini hadir karena keterdesakan sebuah masyarakat atau kelompok masyarakat yang membutuhkan regulasi atau bingkai peraturan perundang-undangan. Nah, jadi membutuhkan suatu hukum atau konstitusi. Kehadiran negara itu diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menertibkan masyarakat dalam bingkai hukum. Nah, yang ketiga ada teori modern. Nah, para ahli di antaranya ada Kranenburg dan Logamen. Nah, teori ini berpandangan bahwa negara ini merealisasikan kekuasaan yang di dalamnya memiliki bangsa atau kumpulan masyarakat sehingga dibutuhkan figur yang berfungsi sebagai pemimpin. Nah, kemudian adanya pemimpin ini maka dibutuhkan sebuah wadah. Maka negara ini disebut sebagai organisasi kekuasaan. Yang keempat yaitu pada masa abad pertengahan. Nah, abad pertengahan ini terbagi pada dua masa. Yang pertama masa Renaissance dan yang kedua pada masa pasca Renaissance. Nah, asal mula keberadaan negara adalah karena terjadinya ketidakadilan dalam sebuah tatanan masyarakat ketika itu. Nah, pada masa ini konsep atau dominasi kekuasaan lebih didominasi oleh kaum gerejawan atau agamawan. Contohnya di Prancis. Nah, di Prancis ini didominasi oleh kaum gerejawan. Nah, kaum gerejawan tersebut dianggap mewakili Tuhan dan punya kewenangan yang lebih dibanding masyarakat biasa. Nah, dalam mengatur tatanan masyarakat. Maka karena hal itu terjadilah Renaissance atau perubahan pada masa pemerintahan atau kekuasaan kaum gerejawan di Prancis pada saat itu. Nah, setelah kita mengetahui asal mula negara, maka ada pula unsur kenapa lenyapnya sebuah negara itu. Yang pertama ada teori organis. Ya, teori organis ini berpandangan bahwa lenyapnya suatu negara itu bisa terjadi karena perang ataupun terjadinya bencana. Nah, kemudian yang kedua ada teori anarkis. Nah, teori anarkis ini berpandangan bahwa lenyapnya suatu negara itu dikarenakan adanya pemberontakan dan terorisme. Kemudian yang ketiga ada teori Marxisme, yaitu berpandangan bahwa lenyapnya sebuah negara itu karena pemberontakan kaum protokoler dan karena adanya protokoler versus pemodal. Jadi ada perang antara kaum borjuis atau kaum pemodal dan kaum proleter atau kaum lemah. Nah, kemudian yang keempat ada teori mati tuanya negara. Nah, hal ini terjadi karena usia negara ini sudah tua dan kehilangan unsur pembentuk negara itu sendiri. Nah, usia itu karena mungkin sudah rapuh dan sudah tidak bisa dikendalikan sebagaimana halnya suatu negara dan menjadi penyebab lenyapnya suatu negara.
materi selanjutnya adalah mengenai tujuan dan fungsi negara. Yang pertama ada teori Lotsan. Nah, teori ini berpandangan bahwa sebuah negara yang kuat adalah negara yang mampu muncul menciptakan negara yang adidaya. Nah, menurut teori ini, tujuan negara adalah untuk mengekspos tentang keadidayaan sebuah negara itu sendiri atau kekuatan negara itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada menurut teori Niccolo Machiavelli. Nah, tujuan dan fungsi negara itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Kemudian yang kedua, untuk menjadikan negara adidaya atau negara yang kuat. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya membuat rakyat itu tunduk terhadap negara tersebut. Nah, kemudian teori ketiga ada Dante Alighieri. Nah, ada dua hal yang menjadi fokus tujuan dan fungsi suatu negara. Yang pertama, negara itu bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. Yang kedua, fokusnya adalah memposisikan agama di bawah kendali negara. Kemudian teori terakhir, menurut John Locke adalah berpandangan bahwa fungsi dan tujuan negara adalah sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Nah, selanjutnya ada pula tujuan dan fungsi negara menurut Immanuel Kant. Nah, beliau ini berpandangan bahwa tujuan dan fungsi negara adalah untuk membebaskan masyarakat dari sifat diskriminatif, yaitu memberikan hak dan keleluasaan kepada warga negara untuk mengekspresikan apa yang menjadi kehendak mereka. Kemudian ada pula pandangan paham sosialis. Nah, paham ini juga tujuan dan fungsinya adalah bagaimana menciptakan sifat-sifat non-diskriminatif. Kemudian ada pula pandangan paham liberalis kapitalis, yaitu bentuk antitesis terhadap paham sosialis yang memiliki tujuan bagaimana supaya negara itu memberikan keleluasaan sebebas-bebasnya kepada masyarakat di negara tersebut sehingga lebih menekankan kepada aspek individualisme. Kemudian yang terakhir ada pandangan sosial demokrat. Nah, di sini merupakan antitesis kapitalis dan memiliki jaminan kesejahteraan negara, dan negara itu hadir untuk memberikan kesejahteraan dan jaminan terhadap masyarakat dalam negara itu sendiri. Selanjutnya ada pula tipe dan susunan negara. Nah, yang pertama ada kesatuan. Di dalam kesatuan ini terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada vertical management model, kemudian yang kedua ada central representative model, kemudian ada unification model, keempat ada mixed model. Karakter dari tipe kesatuan ini adalah hanya memiliki satu konstitusi, kemudian pemerintah itu berada di tingkat pusat, kemudian hanya punya satu kewarganegaraan, kemudian satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintahan pusat, kemudian didominasi oleh kepemerintahan pusat. Selanjutnya ada tipe serikat, yaitu perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang hendak membentuk federasi, kemudian keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas, terdiri dari banyak bangsa dan memiliki wilayah yang luas. Ada satu kesamaan yang akhirnya mereka membentuk suatu serikat. Selanjutnya ada pula bentuk dan sistem pemerintahan. Yang pertama ada autokrasi, yang merupakan bentuk pemerintahan yang dikelola oleh satu atau sedikit orang namun memiliki kendali yang besar. Kemudian yang kedua ada oligarki, yang merupakan sekelompok orang yang menguasai negara tersebut dan memiliki pembantu atau penasehat yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan negara. Kemudian yang ketiga ada monarki, yaitu tunggal seperti kerajaan. Nah, yang keempat ada republik, yang merupakan pemerintahan yang dikendalikan oleh masyarakat. Lalu kemudian ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu merupakan sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Nah, sistem pemerintahan ini terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama presidensial dan yang kedua parlementer. Nah, indikator dari presidensial yang pertama adalah kepala negara itu memiliki kepala negara adalah sebagai kepala pemerintah. Kemudian pemerintah itu tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Nah, kemudian ada menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, kemudian eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.
Nah, sedangkan indikator dari parlementer adalah kepala negara itu tidak berkedaulatan sebagai kepala pemerintah karena ia lebih bersifat sebagai simbol nasional atau pemersatu bangsa. Nah, selanjutnya pemerintah itu dilakukan oleh sebuah kabinet, yaitu dipimpin oleh seorang perdana menteri. Selanjutnya, kabinet ini bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Kemudian terakhir, kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah tentang negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dimana seorang autokrat yang memegang semua kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Autokrasi ini tidak terbatas dan absolut, juga tidak tunduk pada batas hukum dan legislasi. Kemudian selanjutnya ada demokrasi. Nah, demokrasi ini adalah semua orang punya hak untuk memegang kekuasaan dan mengendalikan kekuasaan. Karena yang menjadi pijakan demokrasi adalah kedaulatan rakyat, maka kepentingan umum dan kepentingan rakyat yang lebih diutamakan. Indikator dari autokrasi modern diantaranya adalah sistem satu partai, kemudian menghimpun kekuasaan yang besar, yang sebesar mungkin pada tangan negara, kemudian organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup, kemudian pemersatuan wakil rakyat masih dominan penguasa, kemudian ada eksekutif dominan. Sedangkan indikator demokrasi modern diantaranya adalah sistem multipartai, kemudian penyelenggaraan kekuasaan rakyat, kemudian kumpulan atau kesatuan daripada para individu, dalam arti bahwa individu itu mempunyai peranan yang pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesatuan negara, kemudian rakyat memiliki kendali penentuan wakil pemula. Itu mengenai pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Nah, pelaksanaan pembatasan kekuasaan ini terbagi dalam 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama secara langsung. Nah, secara langsung ini memiliki 3 bagian pula. Yang pertama dengan melakukan pemilihan para penguasa, kemudian yang kedua dengan pembagian hak penguasa, kemudian yang ketiga bisa dengan melakukan kontrol yuridisial. Nah, yang kedua yaitu dengan menambah kekuasaan pihak yang diperintah. Maksudnya adalah masyarakat yang dipimpin bisa menunjuk power yang dimilikinya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atau keleluasaan tanpa batas penguasa untuk melakukan hajat kekuasaannya. Nah, yang ketiga adalah pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat. Nah, masyarakat itu dapat mengendalikan secara internal atau eksternal. Nah, dan juga setiap lembaga itu memiliki dewan pengawasnya masing-masing. Kemudian ada pula yang disebut dengan trias politika. Nah, trias politika ini dikembangkan ke dalam beberapa hal. Yang pertama itu aspek atau fungsi diplomatis, yang kedua ada fungsi pertahanan, yang ketiga ada fungsi keuangan, yang keempat ada fungsi keadilan atau penegakan, yang kelima ada fungsi pengawasan. Nah, hal ini dikembangkan oleh John Locke yang kemudian terbagi lagi ke dalam 3 hal. Yang pertama ada legislatif, yang kedua ada eksekutif, yang ketiga ada federatif. Nah, kemudian dikembangkan kembali oleh Montesquieu dan dibagi ke dalam 3 hal. Yang pertama ada legislatif, yang kedua ada eksekutif, yang ketiga ada yudikatif. Nah, teori trias politika itu tidak selamanya mutlak harus begitu. Bisa saja dikembangkan kembali, kemudian ada perbedaan. Mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.